Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat zahir dan batin, terutama nikmat keimanan kita. Mudah-mudahan Allah tambah keimanan kita, diistiqomahkan kita dalam taat, dan mudah-mudahan nanti juga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang tauhid. Bagaimana cara ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kematian dan alam barzakh. Yang lalu kita sudah membahas tentang perbedaan malaikat, ruh, jin, makhluk-makhluk gaib, beriman kepada malaikat dan sejenisnya. Dan ini bahagian dari kiamat sughra. Kiamat sughra itu kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mati itu sebenarnya adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Penyebab mati ini salah satunya adalah apabila organ-organ jasad kita itu rusak, organ pokoknya, sehingga ruh tidak bisa menggerakkannya lagi. Misalnya jantung kita hancur, ginjal kita dua-duanya rusak, jadi ruh mau gerakin tubuh nggak bisa lagi, karena tidak ada yang mengatur darah untuk mengalir ke seluruh tubuh, ya. Maka secara syariatnya, hakikatnya juga, kalau mau panjang umur, ya dijagalah tubuhnya, gitu ya, disehat-sehatkan, olahraga. Kalau Allah kasih kita umur 80 tahun misalnya, tapi kita nggak mau jaga kesehatan kita, nanti bisa kena diskon. Bisa diskon 10 tahun, bisa diskon 15. Tapi kalau kita menjaganya maksimal, maka kita akan sampai ke umur itu, ya. Begitu kata guru-guru kita memahaminya. Jadi kematian itu pun sebenarnya tergantung, ada yang taklik, ya, tergantung kepada usaha kita, apakah kita mau panjang umur atau mau pede. Di Jepang, di Singapura, ya, ini termasuk wilayah yang kaya dengan harta. Banyak yang panjang umur, tetapi karena agamanya tidak Islam, banyak orang tua yang umur 100 tahun, 90 tahun meninggal di apartemen alone, katanya, dalam kesendiriannya, karena anaknya tidak mau berkunjung kepada orang tuanya lagi. Jadi harta kekayaan itu ternyata tidak juga membahagiakan di akhir umur kita. Kenapa? Karena anak-anak tak beragama, kan, asing-asing sibuk dengan dunianya, tidak menghormati orang tuanya. Itulah perlunya kita didik anak-anak kita juga beragama, supaya tidak seperti orang Jepang, orang Singapura, yang dia di masa tuanya hidup dengan kesendirian dan meninggal dalam keadaan sendiri, ya. Sehingga di Jepang itu ada juga petugas-petugas yang mencari mayat-mayat yang mati di apartemen, di rumah-rumah, dikumpul untuk dikuburkan mereka sesuai dengan agamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakratul maut, Allah mengatakan wa jaa sakratul maut bil haqq dzalika ma kunt minhu tahid. Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari, takut darinya.
Kalla idza balatit taraqi, sekali-kali jangan apabila napas seorang telah mendesak sampai kerongkongan. Nah, di sini ada ilmunya, Bapak Ibu. Kalau kita beriman kepada Allah, iman itu hanya sampai di tenggorokan terakhir napas itu baru diterima. Kalau sudah sampai di tenggorokan kayak Fir'aun, itu tidak diterima lagi ya. Fir'aun itu ada juga yang mengatakan Fir'aun itu pun beriman sama Allah. Sebenarnya Fir'aun itu tak beriman, kafir. Cuma dia berimannya, percayanya waktu napas di tenggorokan, sakaratul maut. Nah, saat sakaratul maut ini enggak berfungsi lagi iman itu. Kalau kita tidak persiapkan amal soleh, keimanan itu sendiri. Kalau kita tidak bina keimanan, amal soleh kita, maka sakaratul maut kita akan mengalami kesulitan. Dalam posisi sakaratul maut, jasad kita melemah, kadang-kadang ya. Kita mengucapkan syahadat pun tak bisa dengan lisan, saking lemahnya. Jadi bagaimana? Bagi yang mengucapkan syahadat dengan ruh, dengan hati, dengan qalbu. Ya. Maka di situ yang paling berfungsi nanti adalah hati kita. Ya mudah-mudahan kalau kita menjaga syariat, mudah kita mensyariatkan syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya dulu pernah ketemu dengan seorang dokter yang dia katakan ternyata dia teliti pasien-pasien dia yang sakaratul maut itu rata-rata nggak bisa mengucap syahadat. Ya. Dan hasil penelitian beberapa orang dalam buku disebut, ya, ternyata orang-orang yang bisa mengucap syahadat dengan gampang bagus itu, mereka itu orang-orang yang menjaga sholat, yang rajin sedekah, gitu, jaga syariat. Ya. Tapi orang-orang yang tidak menjaga syariatnya, banyak ninggalin sholat, ini rata-rata kesulitan untuk mengucap syahadat. Karena syahadat itu tidak dibantu dengan kebersihan hati dan amal-amal soleh. Sehingga jiwanya kotor. Kalau jiwa kita kotor, hati kita tidak bisa menyaksikan Allah. Apalagi nanti malaikat maut hadir. Ya, sebenarnya tanda-tanda meninggal itu ada. Kalau kita belajar 40 hari sebelum meninggal tandanya ini, seminggu sebelum meninggal, 1 hari, 3 hari. Ya, bahkan kalau kita mau meninggal dalam hari itu ada tandanya. Menurut sebahagian ulama-ulama khas yang menelitinya, ya, mereka menelitinya ini petunjuk-petunjuknya itu. Nah, yang kita harapkan itu adalah bagaimana ruhani kita ini nanti kembali dalam keadaan seperti dikatakan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, di sini digunakan kata mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau kita ambil bahasa Al-Quran yang lain, kenapa dan kapan, bagaimana jiwa itu bisa tenang? Maka ternyata Allah mengatakan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir baru jiwamu bisa tenang. Ya, artinya dengan selalu mengingat Allah, dengan selalu mentaati Allah, baru hati kita tenang. Maka disinilah sinkron dia. Kalau kita sering berzikir dalam tasawuf, dalam tarekat misalnya, jiwa kita ini tenang. Kalau kita selalu berzikir kosong, mirip tapi tidak sama. Kayak orang apa namanya? Kalau orang Hindu Buddha itu apa namanya istilahnya? Yoga. Mirip tapi tidak sama. Tidak samanya mana? Ya mereka tidak berharap ke Allah karena nggak beriman kan. Kita ke Allah, hati kita, roh kita. Ya, tenang gitu. Bahkan dalam dunia spiritual itu harus kita latih sebenarnya zikir tenang itu. Selalu mengharapkan Allah, kosongkan hati kita hanya Allah saja. Karena nanti kalau kita sakit dalam posisi sakaratul maut, dalam posisi sakit parah, itu kita tidak boleh mengeluh. Yang bisa kita lakukan hanya pasrah saja ke Allah. Baru nanti ruh kita gampang kembalinya pulangnya. Tawakal. Kalau tidak pasrah, tidak tawakal, maka ruhani kita kan meronta-ronta. Maka ciri orang-orang sakaratul maut dalam posisi meninggal dalam keadaan suul khotimah itu dicirikan Nabi seperti mendengkur, seperti lembu.
gitu. Itu yang kadang-kadang kita takut kan kalau melihat orang meninggal. Saya kadang-kadang beberapa kali lihat orang meninggal sakaratul maut begitu, saya lihat jadi takut kita. Adanya. Itu ciri sebenarnya. Nauzubillah kan. Ya, itu saking sakitnya itu. Kalau dia husnul khotimah, dia meninggalnya nanti keluar dari keningnya itu air. Kayak keringat seperti itu kan. Dan dia ciri gampangnya ya mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, bagaimana orang yang gitu nggak bisa mengucap syahadat, bagaimana kita bantunya? Ya, sementara dia sendiri udah kesulitan, kesakitan. Nah, inilah kalau rohaninya tidak tenang, sulit. Makanya kita harus kalau dalam dunia tarekat, ya, cara membantu orang meninggal itu kita satukan rasa kita dengan rasa dia, rasa bertuhan kita satukan. Mohon ke Allah, ya Allah, satukan rasa kita dengan orang meninggal. Lalu rasa dia itu kita angkat, kita bawa ke Allah sama-sama. Ya Allah, bantu rasa bertuhannya itu. Itu namanya ilmu rasa. Ilmu rasa itu kira-kira begini logisnya. Kalau kita perhatikan orang di Gaza. Kita lihat di film orang di Gaza, disiksa, dibom, menjerit-jerit nangis. Kita nangis nggak? Kalau kita ngelihatnya biasa saja, kita nggak nangis. Orang kita lihat aja sepintas biasa. Tapi kalau kita satukan rasa kita, kita hayati, nyatu rasa kita, seperti rasa kontak rasa kita pun ikut nangis. Paham? Itu caranya nyatuin rasa. Ini cara membantu orang yang sakaratul maut dalam ilmu rasa. Ya bantu dia, doakan, tarik rasanya. Kalau guru-guru kita kadang-kadang kalau melihat orang sakaratul maut dia pun kayak mau ikut ruhaninya kan, satukannya rasanya, kayak mau pulang, dia berat juga rasanya kan. Kayak mau keluar ruhnya itu, mau pulang. Melihat orang sakaratul maut, kontak istilah kita, ya. Ya orang nangis jerit-jerit kan, kita kalau kita pahami, kita hayati kan kontak kita bahkan nangis kita kan, ikut nangis kita itu, nggak bisa nggak. Itu namanya ilmu rasa. Makanya ketika orang susah dia sakaratul maut, ya begitu. Kita doa kepada Allah, kalau kita kuat rasa kita satukan, mohonkan ke Allah, bawakan rasanya. Karena di balik ruh itu, di balik rasa itu ada ruh. Ruh dan rasa itu nempel. Makanya kalau orang meninggal nggak bisa ngerasain apa-apa kan? Kenapa? Karena ruhnya udah lepas. Kalau udah ruhnya lepas, berpisah dengan jasad, pasti nggak bisa ngerasa. Maka jasad-jasad yang terdampar itu, orang meninggal itu, jenazah itu yang nggak bisa ngerasa. Mau kita pukuli, mau kita potong-potong lehernya, tangannya, ya nggak ada rasa sama dia kan. Karena yang bisa buat merasa itu sebenarnya ruh, bukan jasad. Maka disinilah nanti kesalahan orang-orang, sebagian orang salafi, mereka menganggap ya orang mati itu nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar gitu. Yang nggak bisa dengar itu jasadnya, fisiknya. Kalau ruhnya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Wa inna insyaallahu, ya insyaallah nanti kami akan nyusul. Apakah mereka dengar? Ya bagi yang ruhaninya orang beriman ada di situ dengar. Nah, cuma orang salafi ini kan nggak belajar ilmu rohani, dia kira kalau orang mati itu nggak bisa dengar apa-apa. Yang nggak bisa dengar itu jasadnya. Makanya ketika kita kuburkan orang meninggal, 6 langkah kita pergi, sudah dia dengar, sandal kita pun dia dengar kok. Hadis Sahih Bukhari, dengar dia. Tapi yang mendengar bukan jasad telinganya, enggak, ruhnya. Karena dia masih di situ, ya. Nah, Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang beriman dia kembali dalam keadaan tenang karena dia biasa tenang berzikir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, teorinya diajarkan ya tawakal, pasrah ke Allah. Ikhlaskan saja, Pak. Sakit keras kita ikhlaskan, udah. Ya. Kemarin saya ada jemaah saya waktu tabligh akbar, dia sakit jantung, tumpah darahnya gitu kan, sakit jantung, mau di bypass, ya dibedah lah, dadanya belah. Sebelum dibelah dia pasrah aja, tawakal pun udah pasrah aja, darahnya nggak banyak keluar, dikit aja,
Jadi dia nggak beli darah, satu kantong pun nggak ada. Dokternya heran, kok nggak ada ini darahnya gitu kan? Karena dia pasrah, tawakal, ikhlas. Itu kunci paling hebat. Ya, kalau sudah kita ikhlas, pasrah, tawakal, udah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau kita tawakal, Allah yang penuhi, Allah yang jamin, Allah yang jaga. Itu kunci. Ini ilmu kunci sakratul maut. Harus pasrah, tawakal. Ya, nggak boleh ngeluh. Nah, kalau bisa itu makanya kita tenang, mutmainnah. Kalau jiwa kita tenang, dekat dengan Allah, ya pasrah, tawakal, sudah. Gampang kembalinya kepada Allah. Ya, berbeda dengan orang kafir. Walau tara idz zalimuna fi gharamatil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Marah malaikat kan. Kalau kamu lihat orang zalim itu, kalau kita kasyaf, dibukakan Allah hijab sama kita, orang sakratul maut itu, ya kita lihat malaikat hadir di situ, basitu aydiakum. Malaikat tuh mukul, dipukulnya tangannya, ikhruj, ya. Akhriju anfusakum, keluarkan jiwamu, keluarkan nyawamu, keluarkan ruhmu. Nah, disuruh keluar ruhnya itu. Karena dia selalu taquluna 'alallahi ghairal haq, selalu melecehkan Allah, melecehkan Al-Quran, melecehkan ayat-ayat Allah. Apapun dibilang Allah dalam Quran tak peduli dia. Tastakbirun, tak mau sholat. Sombong itu kan salah satunya orang nggak mau sujud, menolak kebenaran. Nah, ini kalau orang yang banyak dosa meninggal ya, apalagi orang kafir, dibanting malaikat, tangannya disarik, disentak, ya, sambil dibentak dia. Dan kalau sudah mati ruhnya menjerit kan, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Rabbi irji'uni la'alli a'malu sholihan, supaya aku beramal soleh, kasih lagi kesempatan. Kenapa enggak dikasih Allah kesempatan lagi? Sebenarnya udah sering dikasih nasihat itu. Masa udah 60-70 tahun dengar nasihat juga enggak mempan? Dihidupin lagi sama juga nanti, sama aja itu. Kalau orang hatinya gelap, ketutup, bebal, summum bukmum fahum la yaqilut, sama aja, Pak. Ibaratnya kayak tobat sambal kan. Nah, kalau udah meninggal tidak bisa lagi. Batasnya sampai situ aja. Nabi SAW mengatakan sakratul maut itu lebih perih daripada 300 tebasan pedang. Karenanya dia mengeluarkan tubuh keluaran keringat. Syekh Jilani waktu mau meninggal, dia ngerasa sakit juga. Sampai dia bilang sama anaknya, seluruh badanku terasa sakit kecuali kolbuku, katanya. Ya hatinya ke Allah, cuman hatinya nggak merasa sakit, tapi fisiknya sakit karena keluar ruhnya semua kan. Nah, itu wali tinggi kan, ilmunya wali masih merasa sakit, Pak. Ya tapi dia tidak mengeluh kan, tidak mengeluh. Dia bilang sama anaknya, termasuk Imam Ghazali, dia siapkan kain kapannya, nanti aku meninggal ini katanya sebutnya. Nah, di samping itu ulama-ulama besar seperti itu memang banyak ya yang mereka tahu kapan mereka diberitahu oleh Allah kapan mereka akan pulang. Sampai ada yang bisa tahu sampai jamnya, nanti jam sekian katanya, hari ini katanya. Hari ini jam sekian, tanggal sekian katanya. Ada yang sampai ya, pemberitahuan Allah itu sampai detail begitu ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika mau wafat sakratul maut, apa yang beliau ucapkan? Kalau kita perhatikan, sebelum kita meninggal itu rata-rata orang mengeluarkan apa yang paling dia cintai, apa hasrat terbesar di hati dia akan keluar gitu. Ya. Apa yang paling dia inginkan dalam qalbu dia itu akan diucapkan sama dia. Nabi itu yang dia ucapkan adalah ummati, itu yang paling dia cintai. As-sholat, as-sholat, an-nisa, an-nisa. Baru yang terakhir, puncak sakratul maut, Nabi mengatakan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Jadi sebelum
napas terakhir itu Nabi mengucapkan ar-rafiqul a'la. Nah, ulama-ulama syariat menyebut ar-rafiqul a'la ini teman-teman teman-teman orang soleh. Diambil dari ayat an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasyuhada'i sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, itu tafsiran mereka. Tetapi di dalam dunia spiritual yang dimaksud dengan rafiqul a'la itu adalah masalillah kamasalil a'la, perumpamaan Allah perumpamaan yang maha tinggi. Rafiqul a'la itu adalah kekasih yang maha tinggi Allah Ta'ala. Karena Nabi bersama Allah. Karena Nabi mencintai Allah di atas segalanya. Maka yang paling terakhir diucapkan Rafiqul a'la. Ruh beliau menatap Allah. Wahai kekasihku yang maha tinggi. Saya mendiskusikan dengan beberapa mursyid, mereka mengatakan emang iya, memahaminya begitu. Ya, yang dipandang itu Allah. Cuman kalau kita pahami ulama hadis atau ulama syariat, mereka menyebut beda tafsirannya. Mereka menafsirkan itu orang-orang soleh. Nah, yang lebih tepat sebenarnya secara spiritual, yaitu tadi, apa yang paling kita cintai itu keluar. Makanya kalau di kampung-kampung kami dulu, itu ada cerita kan, orangnya memang suka main judi. Waktu ajan gini pun dia main kartu terus kan, main domino. Jadi sakaratul mautnya, tangannya gini, nggak ada yang ngerti ini mau ngapain gitu. Tiba-tiba datang kawannya, kawan main kartu, berkunjung. Oh itu bu, tahu aku bu, apa? Dia mau kartu domino katanya. Diambil kartu domino ke rumah. Begitu dia lihat kartu domino, katanya, langsung meninggal. Kalau bahasa orang tua kami katanya kayak buang hajat, ya apa namanya istilah itu? Ya biasanya begitu Bapak Ibu. Apa yang paling kita cintai, yang paling besar hasrat kita dalam kalau dia keluar itu. Makanya kita dilatih itu jangan sampai mencintai sesuatu yang lebih dari Allah Ta'ala. Nah, itu yang diajarkan Allah dan Rasulnya kan. Sampai Umar pun ditahan itu kan, ditegur. Kata Umar, ya Rasul, aku sangat mencintaimu, mencintai Allah dan engkau ya Rasul. Tetapi aku lebih mencintai diriku dari engkau. Gak bisa gitu katanya. Kalau begitu belum betul imannya. Terakhir dia ralat, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri. Nah, itu baru betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita pahami, kenapa Nabi mengucapkan Rafiqul a'la, memang yang paling dicintainya Allah, maka disebutlah kekasihku yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu siapa? Masalillah kamasalil a'la. Perumpamaan Allah itu perumpamaan yang maha tinggi, Allah Ta'ala. Nah, itu yang lebih tepat, lebih kuat. Nah, kalau kita pahami. Ya. Fatimah pun menangis melihat Rasulullah itu kan. Ada juga riwayat mengatakan Nabi minta seluruh beban sakaratul maut itu diserahkan ke beliau. Jangan lagi tumpahkan kepada umatnya. Ya. Nah, memang terdapat juga riwayat malaikat maut itu mungkar nakir juga, itu kan seram-seram kan. Nah, tapi mungkin riwayatnya ini tidak sahih. Ya. Sampai-sampai ada riwayat itu kan dalam kubur itu ketika Ali bin Abi Thalib dia minta ke Allah, ya Allah, Umar ini kan orangnya tegas sekali gitu kan, tegas. Aku mau lihat macam mana munkar nakir dia menghadapi munkar nakir katanya. Lalu setelah Umar dikuburkan, Ali bin Abi Thalib berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan aku kemana, gimana dia menghadapi munkar nakir. Terbuka kasabnya, hijabnya. Maka dia lihat Umar didatangi malaikat maut munkar nakir, belakang ini malaikat munkar nakir. Ditanya, Marab buka katanya kan, siapa Tuhanmu? Nah, tapi waktu itu Umar dalam riwayat itu dikatakan marah sama malaikat maut. Aku aja berhadapan dengan malaikat maut terasa gentar, bagaimana yang lain katanya kan. Sampai dia bilang, baguskan wajahmu sedikit, jangan seram-seram gitulah katanya. Maka malaikat maut itu ya
termasuk nanti yang wajahnya dibaguskan, lebih bagus daripada orang beriman. Tapi hikayat-hikayat begini biasanya tidak termasuk hadis sahih ya. Tapi ini ada. Biasanya begini-gini biasanya hadis lemah atau hadis hasan saja tingkatannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita meninggal dunia, maka sebenarnya dalam hadisnya dikatakan ya, ruh kita itu pun sebenarnya dia lihat kita dikafani, dimandikan, dia masih lihat itu, masih diberikan keizinan ya. Dalam hadis Tabrani disebut ruh itu bisa melihat dia dikafani, dia dimandikan, sampai-sampai nanti dia seperti mimpi. Memang mati itu Pak seperti mimpi, seperti mimpi. Maka perhatikan orang-orang soleh. Kalau orang soleh itu meninggal, itu rata-rata kalian wajahnya seperti tidur, persis seperti tidur. Ya, rata-rata guru saya yang meninggal saya perhatikan, rata-rata seperti tidur. Makanya meninggal itu kayak mimpi. Kapan dia menyadari bahwa dia sudah meninggal? Dalam riwayat disebut ketika dia berhadapan mungkar nakir. Ketika dia meninggal, dia belum tahu itu sudah meninggal. Dia kira dia masih mimpi. Dimandikan, dia lihat mandikan, dia kafani, udah. Begitu dia berhadapan mungkar nakir, ternyata sudah meninggal katanya. Baru dia sadar dia meninggal. Ya. Karena yang membedakan itu adalah mungkar nakir. Kalau dikafani dibawa orang itu biasa kan, seperti mimpi kita kan. Kan kita pernah mimpi, mungkin kita pernah mimpi meninggal, pernah kita mimpi dikafani, atau mungkin kita pernah mimpi naik mobil, macam-macam. Ya seperti mimpi gitu. Nah, cuma dalam hadis yang paling sahih diriwayatkan Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh itu, ketika seorang meninggal dunia ya, maka ruhnya itu kalau dia orang beriman dibawa ke langit. Langit pertama dia wangi sekali nih orang beriman ini. Ada dua malaikat mendampingi yang membawa dia, yang memberikan wewangian seperti bau misk, dibawa ruhnya. Nah, itu di alam malakut, di langit itu gempar. Ya ibarat kita tiba-tiba datang orang masuk ke masjid ini wangi sekali, cantik, wangi, semerbak. Wah siapa ini? Wangi banget nih kan gitu. Malaikat pun ngomong gitu, ini wangi siapa ini yang hadir, siapa yang kembali nih, wangi banget rohaninya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Hai malaikat, bukakan pintu langit, kata malaikat yang bawa roh ini. Dua malaikat kan mendampingi dengan malaikat maut. Kata penjaga pintu langit pertama, dilihat namanya baik, udah ada izin, baru dibuka pintu langit. Jadi langit itu Bapak Ibu ada pintu-pintunya, tidak bisa sembarang orang naik. Ya, nah, itulah sampai sekarang itu kalau iblis mau naik mencari berita-berita langit, mereka dipanah dengan panah-panah api. Surah Jin itu kan ada, dan nggak bisa sembarang masuk, karena malaikat itu ada penjaga pintu langit, dimensi-dimensi alam itu. Sampai ke langit ketujuh, sampai di arasy Allah. Nah, disitulah tempat yang paling mulia kalau bahasa kita kan, bukan di tempat jat di situ. Ya. Nah, jangan kita salah akidah. Kemarin kita sudah jelaskan akidah tentang Allah Taala ini kan, sifat jatnya itu tidak berjisim, tidak bertempat. Baitullah, rumah Allah, walaupun disebut rumah Allah, bukan Allah tinggal di situ. Kalau rumah kita tinggal di rumah, ya kan? Tapi kalau Allah mana pula tinggal di Ka'bah dia, walaupun Baitullah itu. Rumah Allah kita bilang, bukan tinggal di situ Allah Ta'ala, enggak. Itu tempat paling mulia di bumi. Maka Nabi membahasakan tempat yang paling mulia di bumi adalah masjid-masjid. Nah, di seluruh bumi Masjidil Haram, baru Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Tempat paling mulia di langit, itu alam Jabarut namanya, itu Arash, singgasana. Nah, disitulah tempat paling mulia. Sampai puncak tempat paling mulia, terdengarlah suara yang mengarah kepada roh ini, dan malaikat ya, disuruh oleh Allah malaikat itu, wahai malaikat, bawalah hambaku yang beriman ini kembali ke bumi. Ya, Allah ucapkan selamat dan bawa dia, nanti akan ditanya malaikat mungkar nakir. Ya. Ini
Kalau di dalam dunia tarekat ada nanti isahnya, kalau di Naksaban itu ada ijazah kematian. Kita diberikan ijazah kematian, lalu gurunya menceritakan kalau mau meninggal nanti begini, yang datang begini, diajari semua. Diajari semua. Kalau datang begini, gini. Itu nampak itu. Ada salah satu ulama besar Mesir, namanya Syekh Sya'rawi. Wah, ini Syekh Sya'rawi ini. Syekh Sya'rawi ini mufti besar Mesir, baru meninggal kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti silahkan lihat di TikToknya itu banyak itu. Sakaratul Maut atau meninggalnya Syekh Sya'rawi. Ini ulama Mesir paling terkenal di zaman kita, salah satunya. Ketika dia meninggal dunia, anaknya langsung ngomong di YouTube itu, dijelaskan. Ya. Ketika dia meninggal sakaratul maut, ini yang banyak orang tidak paham, tapi pasti insya Allah mengalami, apalagi orang berilmu. Dia waktu sakaratul maut dibukakan kasabnya, terlihatlah dia Zainab. Terlihat oleh mata rohaninya, hadir rohani Zainab. Sampai kaget dia. Dia merasa disambut. Disambut istri Rasulullah SAW. Biasanya orang seperti ini, dia ini punya turunan, punya darah ke Zainab, karena cucunya meninggal, darah dagingnya, punya jalur darah. Kalau anak cucu mau meninggal, biasanya kakek-kakek kita hidup, itu ditampakkan Allah hadir, seperti hadir dia. Rohani mereka menyambut. Itu dalam dunia tarekat begitu. Ya, makanya nanti kalau Bapak Ibu melihat orang tua itu aneh-aneh penglihatannya, aku melihat si fulan-fulan, itu biasa memang begitu. Ya. Cuma dalam ilmu kedokteran ada istilah, apa istilahnya itu? Halusinasi katanya gitu kan. Nah, ciri-ciri orang meninggal itu sering terhalusinasi. Dalam dunia tarekat disebut bukan halusinasi. Dalam dunia tarekat itu disebut apa istilahnya? Kalau halusinasi itu apa bedanya dengan kasyaf? Kalau halusinasi dia datang, kita yang menggara-garainya gitu, kita buat-buat gitu dari diri kita. Tapi kalau kasyaf nggak dari diri kita ditampakkan oleh Allah. Nah, itu bedanya. Ya. Kalau halusinasi dari pikiran kita. Makanya orang-orang saleh begitu. Orang-orang yang kasyaf biasanya seperti itu, ya. Nah, makanya Nabi Muhammad kan ketika meninggal, ya, lihat dia itu malaikat maut datang, ditanyainnya, diajak ngobrol lagi kan. Fatimah juga begitu kan, datang dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam sakratul maut itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang meninggal dunia, matanya akan mengikuti kemana ruhnya pergi. Itu dalam sahih, hadis sahih sebut gitu kan. Makanya mata orang meninggal itu bisa ke kanan, belalak semua itu, rata-rata belalak itu. Nah, akan disunnahkan tutup bola matanya, bacakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Matanya mengikuti ruhnya, melihat ruhnya kemana dia pergi. Nah, coba paham itu. Itu hadis sahih. Matanya melihat ruhnya kemana dia pergi. Matanya mengikuti ruhnya. Berarti mata kita bisa melihat ruh. Waktu itu kasyaf kita terbuka, kita bisa lihat ruh kita gitu loh. Paham? Itu hadis sahih, enggak bisa dipungkiri. Nah, maka sebenarnya kalau Allah bukakan hijab qalbu kita bisa melihat ruh. Ya, Nabi Muhammad kan melihat ruh para nabi, 25 nabi di Masjid Aqsa. Nah, ini yang kadang-kadang orang yang tidak belajar spiritual sering diingkari, padahal hadis-hadis begini sahih. Di Bukhari, Muslim. Ya. Nah, kalau sudah sampai pada melihat ruh, ya bisa kita dialog dengan ruh itu kan. Nabi bisa dialog dengan para nabi. Dan kita dialog itu nanti dengan malaikat maut. Ya, orang-orang soleh itu banyak yang berdialog, termasuk apalagi para nabi kan. Ibrahim waktu dicabut malaikat maut, diajak dialog malaikat mautnya kan. Nah, hai Ibrahim, aku diperintah untuk, kalau bahasa guru kita, kalau orang-orang soleh itu meninggal itu undangan bahasanya ya. Maka bahasa doanya, ya Allah jadikanlah kematianku undangan darimu, bukan panggilan. Orang yang dipanggil sama diundang beda. Beda benar?
Kalau diundang, dihormati. Kalau dipanggil, dari atas ke bawah kan. Sini dulu. Kan gitu beda dia kan. Kalau diundang, dihormati. Nah, itulah bedanya. Nah, orang-orang soleh, para nabi, para wali itu mereka diundang. Ibrahim, kau diundang Allah untuk bertemu dengannya. Aku diperintahkan, ini sudah ajalmu. Masa ada kekasih yang membuat kekasihnya mati katanya. Enggak katanya. Lapor dia kan. Ya Allah, kekasihmu Ibrahim enggak mau dia meninggal katanya. Udah cukup umurnya. Sampaikan ke Ibrahim, masa ada kekasih yang enggak mau jumpa sama kekasihnya? Nah, turun lagi malaikat. Ya Ibrahim, Allah katakan, masa kau enggak mau jumpa sama kekasihmu Allah Ta'ala? Karena pintu jumpa itu kematian. Kalau kita enggak mati, enggak bisa ketemu Allah. Di dunia ini pun untuk bertemu Allah itu kita harus mati. Mutu qabla anta mutu, namanya fana. Matiin dulu diri kita. Yang dimaksud mati kata Pak Syekh Jilani adalah ketika kita hawa nafsu kita runduk, tak ada lagi keinginan kita kecuali Allah. Itu orang mati. Ya. Ini orang mati ini seperti Wais Al-Qarni, itu orang mati tuh. Maka ruhaninya terkenal di langit, tapi dia tidak terkenal di bumi. Langit terkenal dia karena ruhani jasadnya apanya udah mati tuh hawa nafsunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ada satu riwayat, ini panjang, Utsman bin Muhammad dan seterusnya. Dari Ibnu Abbas dia berkata, pada malam ketika Nabiullah SAW diserahkan, beliau masuk ke dalam surga. Lalu beliau mendengar suara lirih di sampingnya. Beliau pun bertanya, wahai Jibril, apa ini? Jibril menjawab, ini Bilal, seorang muadzin. Lalu Nabi SAW menemui orang yang beliau bersabda, beruntunglah Bilal, aku telah melihat untuknya demikian-demikian. Ibnu Abbas berkata, lalu beliau ditemu Musa alaihissalam dan menyambut beliau. Di sana berkata, selamat datang wahai Nabi yang ummi. Nabi bersabda, dia itu orang yang berkulit kecoklatan, postur tinggi dan berambut tebal. Ini Nabi diperlihatkan kan, huruf-huruf para Nabi, orang-orang soleh. Beliau pun bertanya, siapa ini Jibril? Jibril menjawab, ini Musa. Beliau pun berlalu dan seterusnya. Ya. Kemudian dia ditemui oleh seorang syekh yang berwibawa. Orang itu pun menyambutnya, mengucapkan salam kepadanya dan semuanya mengucapkan salam. Siapa ini Jibril? Jibril menjawab, ini bapakmu Ibrahim. Kemudian beliau melihat ke neraka, ternyata dalam neraka ada orang yang tengah makan bangkai. Beliau pun bertanya, siapa ini Jibril? Ini adalah orang yang suka menggibah, memakan daging manusia. Lalu beliau melihat laki-laki berkulit merah biru dengan rambut gimbal. Beliau pun bertanya, ini Jibril siapa? Jibril bilang, ini penggorok unta. Ya, pada masa Nabi Saleh. Kemudian Nabi SAW masuk Masjid Aqsa, beliau melaksanakan sholat, beliau menoleh. Ternyata para Nabi semuanya sholat bersama beliau. Setelah selesai, datanglah dua cangkir. Ini hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan rohani-rohani yang disiksa. Ya. Artinya kalau dia orang-orang yang durhaka, siksaannya beda-beda. Ini yang dialami Nabi dalam Isra Mi'raj. Nanti ada hadis Sahih Bukhari Muslim lagi yang dialami sahabat. Lalu diceritakannya ke Nabi, mimpi. Sahabat juga ada yang diperjalankan malaikat, dibawa jalan ke surga, jumpa Nabi Ibrahim, ya, dilihatkan ke neraka, di sini neraka itu. Itu menunjukkan sebenarnya kalau bahasa Imam Al-Ghazali, sesuatu yang bisa dilihat dalam mimpi sebenarnya bisa dilihat dalam keadaan sadar. Nabi Isra Mi'raj itu tidak mimpi, itu sadar. Dilihatnya semua itu kan. Kalau sahabat mimpi bertemu surga, bertemu neraka, Nabi Muhammad tidak mimpi, sadar dia Isra Mi'raj. Nah, itu. Jadi sesuatu yang terlihat dalam mimpi bisa dilihat dalam sadar kalau Allah mengizinkan kita melihatnya. Nah, memang dalilnya kan dari Al-Quran hadis tidak ada kekhususan itu hanya khusus buat Nabi saja. Gak ada dalilnya sebenarnya. Dalil qat'inya tidak ada penegasan. Ya. Kan kadang-kadang gini, ada kadang-kadang Habib itu dicela ya.
Karena orang tidak belajar spiritual, dia celah. Ada Habib ngomong, dia bisa Isra Mi'raj 70 kali dalam sehari. Ya habis kena celah dia kan. Yang mencelanya berarti orang dipastikan dia nggak belajar spiritual. Kalau Nabi Isra Mi'raj itu dengan jasmani rohaninya dalam keadaan jaga. Kalau ada para wali Isra Mi'raj itu tidak dengan jasmani, dengan rohani. Ya. Kalau dia Isra Mi'raj dengan rohani, ya dia mohon ke Allah, perjalankan saja gitu. Sebentar saja, rohani kan let selesai. Rohani kita ini kencang. Dalam ilmu spiritual, nanti kita akan diajarkan Bapak Ibu, kalau mau zikir, mau beribadah, itu niatkan saja kita kalau bahasa guru sekumpul, semuanya syaratnya sama sih sebenarnya para wali ini ilmunya. Saya perhatiin, sama yang diajarkan kita juga itu. Niatkan saja kita zikir di Ka'bah. Bapak Ibu mungkin pernah haji atau umroh. Sudah, niatkan saja jasad kita di situ. Zikir kita di situ. Padahal kita di rumah, niatkan saja itu zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Niatkan di hati kita berzikir depan Ka'bah atau dalam Ka'bah. Nanti orang-orang yang kasyaf ruhani, dia lihat kita di Ka'bah itu. Nah itu siapa itu? Dia lihat. Nah, itu yang dikatakan guru sekumpul. Itu banyak orang tidak paham. Kalau dia nggak belajar ilmu spiritual, nggak paham dia. Karena ruh kita ini seperti cahaya, dia berlapis, kecepatannya percepatan kilat. Kita bisa tampilkan rohani kita di mana saja. Ya, bisa kita tampilkan rohani kita mau di mana saja. Dengan niat, maka bahasa Nabi innamal a'malu binniat, yang mengantar lapisan ruh kita itu cahayanya niat itu tadi. Seperti hologram dia itu sebenarnya. Tapi yang bisa melihatnya itu orang yang bisa melihat ruh yang kasyaf rohani gitu, terlihat dia. Nah, tapi kalau dia nggak belajar tarekat, nggak belajar ilmu rasa, nggak paham dia yang seperti ini, maka jadi fitnah lah bagi orang awam kalau tidak mengerti. Kalau dia belajar spiritual, dia paham, oh begini. Dan saya demi Allah, saya membuktikan, dan itu terbukti. Saya di Jakarta, saya niat, ke Medan, saya zikir di Medan. Setelah saya zikir di Medan, saya telepon, ada nggak kamu lihat tadi saya di sana? Ada. Hadir rohmu di sini. Selesai. Cara buktikannya gitu. Tapi yang kasyaf yang bisa melihat. Kalau nggak kasyaf nggak bisa lihat dia. Nah, kalau nggak kasyaf nggak mungkin, nggak bisa lihat dia itu. Orang-orang yang sudah kasyful ghaib. Nah itulah dalam ilmu spiritual. Maka sebenarnya salah satu yang kadang-kadang memang inilah perbedaan keilmuan tadi kan. Saya pun sebenarnya belajar ini pun tidak hanya syariat. Syariat saya pelajari lebih dari 10 tahun. Ilmu ini pun saya pelajari lebih dari 10 tahun. Jadi bisa saya pahami dan saya buktikan, sinkronkan dengan syariat. Maka nanti kalau kita misalnya ziarah ke makam wali, kan sebagian orang salafi, ustaz-ustaz walaupun tinggi ilmunya, tapi tinggi di ilmu syariatnya, mereka selalu mengutuk, nggak boleh wasilah apa segala macam, berdoa apa itu berdoa di makam wali. Ya kalau berdoa di mana aja kan boleh, yang penting jangan tempat bernajis saja. Di makam wali pun boleh, karena masalah. Habis kita doakan wali, baca Fatihah, kirimkan Fatihah. Mayoritas ulama fikih ini mengatakan ayat Quran yang kita bacakan bisa sampai dikirimkan kepada orang meninggal. Saya pernah tanya, bentuk sampainya bagaimana? Nggak ada penjelasan hadis. Ya sampai dia kebutuhan rohani, cahaya rohani. Bentuk amalan itu kan seperti cahaya. Maka ulama-ulama yang banyak diberikan Fatihah itu rohaninya semakin bercahaya, ingin terang. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang di pelabuhan apa namanya itu, Tanjung Priok ya. Nah itu coba nanti dilihat di YouTube waktu mau digusur sama Ahok dulu. Itu turunan-turunnya itu. Coba bagaimana itu rohani makam wali itu, kalau menurut mereka itu kan dipoto dia Pak. Itu rohani itu keluar cahaya sampai ke langit, terang sekali. Dari makam itu. Keluar cahaya terang sekali. Itu salah satu karomahnya. Kenapa bisa begitu? Allah alam. Tapi itu nyata. Dan mereka fotonya itu keluar cahaya itu diletakkan di dinding itu. Dan ustaz-ustaz itu kan mau digusur dulu. Sampai ada 1000 orang ya dikerahkan itu menggusur. Tapi nggak bisa terangkat. Beko-bekonya pada patah semua. Nah ini
sebenarnya kalau kita mau menelusuri hal-hal seperti ini, memang itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk Nabi Muhammad, berapa kali Nabi Muhammad mau diambil jasadnya itu enggak jadi-jadi kan. Termasuk diambil orang Syiah, orang Yahudi. Itu Nabi masuk ke dalam mimpi sang raja, masuk ke dalam mimpi sang ulama, kuburanku mau di ini begitu. Dan itu sering, udah berkali-kali dalam sejarah dan tidak berhasil. Nah, artinya apa? Artinya ruh-ruh para wali, para nabi ini sebenarnya kalau bahasa Salman Al-Farisi, mereka ini bebas, merdeka, bisa kesana kemari dengan izin Allah. Cuman di dalam ilmu spiritual sebahagian guru kita mengatakan yang bebas itu adalah Nur Muhammad kita, bukan ruh kita, ruh jiwa kita. Kalau jiwa kita itu ada tempatkan seperti di penjara, ada tempatnya khusus, tak diberikan Allah pergi kemana-mana, tak bebas. Yang bebas adalah lapisan Nur Muhammad. Nah, ini perbedaan ilmu, penjelasan. Nur Muhammad itu bebas kesana kemari, karena Nur Muhammad itu tidak dipenjara. Nur Muhammad kita. Ada sebagian yang memahami seperti itu. Baik, sekira itu saja penjelasannya, ya. Penjelasan ini memang di samping ilmu hadis-hadis, saya tambah dengan pengalaman-pengalaman spiritual dari guru-guru kita yang tentunya menurut saya ini tidak bertentangan dengan hadis. Termasuk Salman Al-Farisi memang mengatakan dalam kitab ruh orang beriman itu berada di kuburnya dan dia bisa pergi kemanapun dia mau dengan izin Allah. Itu dalam ruh Ibnu Qayyim dia sebut. Ternyata Salman Al-Farisi ini termasuk ulama yang tinggi spiritualnya, sama dengan Imam Ali, Abu Bakar, dekat-dekat seperti itu. Karena dia ini mantan pendeta, orang ahli ilmu, masuk Islam semakin dalam ilmunya. Ini kelebihan Salman Al-Farisi. Di dunia spiritual dia termasuk mursyid Tarikat Naqsabandiyah ke Ali dan seterusnya ke Abu Bakar, atau Alawiyah ke alinya. Baik, sekian itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami silakan ditanyakan, atau kalau udah isi nih Pak ya. Kalau udah isa ya disimpan dulu lah. Kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.